Ayu mengikuti Abraham berjalan dan berhenti di tepi pantai lalu berbalik menatap Ayu. Teriak aja biar apa yang membuat kamu merasa sesak bisa sedikit lega, ucap Abraham tersenyum hangat. Tapi Kak, ucap Ayu ragu sambil melihat ke sekitar. Udah, nggak ada yang memperhatikan kok, ucap Abraham. Ayu pun maju ke depan Abraham dan aku benci dengan kehidupanku. Teriak Ayu lalu terduduk dan terisak. Abraham tidak mengira kalau Ayu malah merasa begitu hancur. Padahal dia ingin Ayu meluapkan emosinya, namun sepertinya dia salah karena Ayu ternyata berhati lembut yang hanya bisa menangis. Dengan perlahan Abraham pun menghampiri Ayu yang terduduk sambil menangis terseduh-seduh. Abraham memasukkan Ayu ke dalam pelukannya. Hiks, Ayu sebenarnya sudah nggak kuat Kak, Ayu pingin mengakhiri hidup Ayu aja. Ucap Ayu yang terdengar begitu hancur. Ses takut tahu masalahmu Yu. Jadi jangan pernah menyerah. Deh, Ayu langsung terdiam dan melepas pelukannya. Kakak Abraham tahu? Tanya Ayu gugup melihat wajah Abraham. Aku tahu sejak pertama bertemu kamu Yu. Entah kenapa aku nggak bisa membencimu setelah tahu kamu. Abraham tidak melanjutkan ucapannya, dia memalingkan wajahnya. Ayu begitu terkejut dia tidak menyangka kalau Abraham sudah tahu pekerjaannya. Tapi kenapa Abraham masih baik kepadanya? Kenapa kakak masih baik ke Ayu kalau kakak tahu Ayu ini Jeti? Tanya Ayu dengan menunduk. Entah kenapa semenjak pertama bertemu kamu, aku merasa nyaman dan selalu ingin melihatmu tersenyum. Aku suka mata indahmu. Entah kenapa aku selalu terbayang-bayang wajahmu Yu. Sudah lama aku memendam ini. Aku suka sama kamu Yu. Ucap Abraham melihat wajah Ayu. Ayu kaget dengan apa yang Abraham ucapkan. Dia tidak pernah mengira bahwa Abraham suka dengannya padahal tahu pekerjaan Ayu yang begitu hina. Tapi Ayu nggak pantas Kak. Ayu begitu hina. Kakak orang berada dan bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik dan juga sepadan dengan kakak. Kenapa kakak malah menyukai Ayu yang jelas-jelas tidak bisa menjaga mahkota Ayu yang seharusnya untuk suami Ayu kelak nanti? Ucap Ayu yang juga memandang wajah Abraham. Dia melihat wajah Abraham yang begitu tulus. Aku nggak pernah mempermasalahkan itu Yu. Aku sayang sama kamu. Aku tahu mungkin kamu melakukan itu karena suatu alasan yang tidak aku tahu. Ucap Abraham meyakinkan Ayu kalau dia benar-benar menyayangi dengan tulus. Tapi kalau Tante Rita tahu, pasti Tante akan membenci Ayu Kak, ucap Ayu dengan mata berkaca-kaca. Dari dulu Ayu takut kalau orang yang dekat dengan Ayu akan tahu pekerjaan Ayu yang hina ini akan membenciku, ucap Ayu dengan menitikan air matanya. Aku akan tutup rahasia ini dengan rapat Yu, dan kamu akan dalam perlindunganku kalau kamu mau bertunangan denganku. Ucap Abraham sambil memegang tangan Ayu. Ayu kan masih sekolah Kak. Ucap Ayu yang tidak habis pikir dengan ajakan Abraham yang begitu mendadak. Kan semua bisa dirahasiakan Yu. Aku nggak mau sampai keduluan orang lain Ucap Abraham tersenyum jaya. Ish kakak apaan sih bercandanya enggak lucu banget, ucap Ayu tersenyum canggung. Aku serius Yu. Apa kamu mau bertunangan denganku seperti yang diinginkan nenek? Tanya Abraham sambil menatap Ayu dalam begitu serius. Ayu. Ucap Ayu bingung. Kamu bisa jawab kapanpun kalau kamu siap. Apa kamu milih nanti setelah lulus sekolah langsung menikah? Tanya Abraham. Itu. Ayu masih ingin mencari pengalaman kerja dulu Kak. Ucap Ayu menunduk. Ayu pingin jadi orang sukses, ucap Ayu lirih. Iya aku ngerti kok. Aku akan nunggu sampai kamu bersedia. Ucap Abraham tersenyum. Ayo pulang, ajak Abraham setelah merasa keadaan Ayu sudah lebih baik. Ayu mengangguk. Abraham mengulurkan tangannya untuk mengajak Ayu berdiri. Ayu menerima uluran tangan Abraham. Namun setelah Ayu berdiri Abraham tidak melepaskan genggaman tangannya. Ia menggandeng Ayu dengan senyum yang terus terukir di bibirnya. Ayu merasakan kenyamanan saat Abraham menggandeng tangannya. Dia merasa ada sosok yang melindunginya. Ayu tersenyum memandang tangan Abraham yang menggandengnya. Sampai di mobil Abraham membukakan pintu untuk Ayu. Makasih Kak. Ucap Ayu malu-malu lalu masuk ke dalam mobil. Abraham hanya tersenyum lalu memutari mobil dan masuk di balik kemudi. Mereka meninggalkan pantai dan pulang ke rumah Ayu. Krukik. Ayu menoleh ke Abraham dan tersenyum malu karena perutnya berbunyi lapar. Kita makan dulu kalau gitu, ucap Abraham membelokkan mobilnya ke kafe.
turun dari mobil lalu membukakan pintu mobil untuk Ayu. Ayu sudah seperti putri gak sih? Makasih kak, ucap Ayu malu-malu. Iya. Ucap Abraham lagi-lagi tersenyum begitu manis dan menggandeng tangan Ayu kembali. Mereka memasuki kafe lalu mencari tempat duduk yang dekat dengan jendela. Di sana ternyata ada klien Abraham yang habis meeting dengan perusahaan lain. Wijaya menyapa saat ingin meninggalkan tempat itu bersama dengan sekretarisnya yang centil itu. Wah Tuan Abraham, kita bertemu lagi. Bagaimana kabar Anda? Tanya Wijaya basa-basi dan mengajak Abraham berjabat tangan. Oh saya baik. Bagaimana kabar Anda? Tanya Abraham yang sebenarnya tidak suka berbasa-basi, namun di luar kantor dia harus menjaga image. Seperti yang Anda lihat saya sehat bugar, dan berkat kerjasama dengan Anda banyak perusahaan lain yang menggunakan jasa perusahaan saya Tuan. Tuan bersama siapa? Tanya Wijaya saat melihat Ayu yang hanya diam. Ini tunangan saya, ucap Abraham yang lalu menggenggam tangan Ayu. Ayo sayang, perkenalkan namamu. Dia salah satu klien yang bekerja sama dengan perusahaanku. Ucap Abraham sambil melihat Ayu dan tersenyum sangat manis. Mau tidak mau Ayu harus mengikuti sandiwara Abraham karena tidak ingin Abraham dihina di tempat umum. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Om. Senang bisa berkenalan dengan Anda. Ucap Ayu lalu tersenyum manis dan menjabat tangan Wijaya beserta sekretarisnya yang syok dengan apa yang ia dengar. Dengan begitu kesal dia membalas uluran tangan Ayu dan menyalaminya dengan begitu angkuh. Waduh, maaf kalau begitu saya sudah mengganggu waktu Anda berdua. Kalau begitu kami permisi dulu Tuan. Ucap Wijaya yang tidak enak dan langsung pamit pergi. Setelah kepergian Wijaya dan sekretarisnya, Abraham buru-buru melepas genggaman tangannya dan menatap Ayu yang sedang menatapnya dengan tajam. Apa maksud kakak bilang aku tunangan kakak? Tanya Ayu dengan sorot mata berapi-api. Hehe, maaf ya. Kan sebentar lagi kamu mau jadi tunanganku. Aku kan cuma mau memperkenalkan calon tunanganku. Ucap Abraham dengan meringis takut dengan tatapan Ayu yang seperti belati yang begitu tajam. Mending kita pesan makan aja ya daripada marah-marah, ucap Abraham yang membuat Ayu mau tidak mau hanya bisa menghembuskan nafasnya panjang. Dia merasa kesal dan ingin marah namun entah kenapa tidak pernah bisa. Melihat wajah Abraham yang begitu imut saat tertawa, rasa kesal itu entah kenapa bisa lenyap begitu saja. Abraham memesan banyak sekali menu karena Ayu tidak pernah mau pesan, hanya mengikuti saja apa yang Abraham pesan. Jadi Abraham sengaja memesan banyak menu agar Ayu bisa makan dengan kenyang. Setelah makanan datang, Ayu begitu heran karena pelayan terus berdatangan menyajikan makanan di meja. Kak, emang mau ada orang lain lagi yang kesini? Tanya Ayu. Kenapa kamu tanya begitu? Tanya Abraham bingung dengan pertanyaan Ayu. Kok banyak banget kakak pesan makanannya? Biar kamu bisa makan dengan kenyang dan tumbuh cepat, ucap Abraham tersenyum jahil. Mana bisa Ayu langsung besar makan kenyang, ucap Ayu melirik Abraham malas. Hehe. Kalau tiap hari makan kenyang pasti cepat besar. Ucap Abraham tertawa. Terserah kakak ajalah. Ucap Ayu yang tidak mau lagi berdebat dengan Abraham. Ternyata dia lebih asyik dan jahil kalau lagi berdua. Tapi kalau dengan orang banyak dia selalu terlihat dingin. Ucap Ayu dalam hati bermonolog sendiri. Udah jangan liatin aku terus. Nanti jatuh cinta. Mending cepat makan terus pulang. Besok kamu sekolah kan? Tanya Abraham. Narsis banget. Iyalah. Tapi kalau ada pengumuman libur yang gak masuk. Ucap Ayu lalu mengambil satu menu yang berada di meja dan mulai makan. Abraham tersenyum melihat Ayu yang makan dengan lahapnya. Sepertinya menu yang kamu makan enak. Sampai tidak mengajakku makan. Ucap Abraham dengan masih menatap Ayu. Enak, kakak mau? Tanya Ayu dengan mulut penuh lalu menyendokkan dan mengangsurkan ke depan mulut Abraham. Ayo aku katanya tadi mau, ucap Ayu menyuruh Abraham untuk cepat membuka mulutnya. Abraham pun membuka mulutnya seperti anak kecil yang menurut dengan ibunya. Benar enak. Pantas kamu begitu lahap. Apalagi kalau disuapin seperti tadi tambah enak. Ucap Abraham dengan tersenyum. Tangannya masih berfungsi kan? Tanya Ayu yang tidak habis pikir dengan Abraham yang berubah drastis setelah mengungkapkan perasaannya. Agak pegal kan abis nyetir tadi. Hehe. Ucap Abraham meringis. Ayu menatap malas Abraham yang berubah jadi jahil. Dia meneruskan makannya tidak mempedulikan Abraham yang terus menatapnya. Kakak bisa kenyang cuma liatin aku.
Tanya Ayu yang telah selesai menghabiskan makanannya dan menatap Abraham dengan intens. Ditatap seperti itu, Abraham jadi salah tingkah. Ia pun memakan makanannya yang dari tadi hanya diaduk-aduk. Jangan liatin gitu dong. Aku malu. Ucap Abraham menunduk benar-benar salah tingkah. Kenapa? Tadi aja kakak juga liatin Ayu. Ucap Ayu dengan tersenyum jahil. Suka melihat tingkah Abraham yang lucu jadi seperti anak kucing. Aha, tapi kan gak kayak gitu tadi aku liatinnya, ucap Abraham yang tidak lagi meneruskan makannya, malah menaruh sendok dan garpu yang ia pegang, dan malah menumpukan kedua tangannya di meja untuk menyangga wajahnya dan menatap Ayu juga. Kok enggak dihabisin makanannya? Ucap Ayu kaget dengan perbuatan Abraham yang malah ikut-ikutan memandanginya. Aku bisa kenyang cuma liatin wajah kamu, kalau kamu mungkin tidak. Ucap Abraham dengan tersenyum manis memperlihatkan lesung pipinya. Ayu memalingkan wajahnya tersenyum. Sebenarnya ia tidak tahan melihat senyuman Abraham yang begitu manis. Bisa diabetes kalau sama Kak Abraham, ucap Ayu dalam hati. Rita sampai di rumah. Ia menunggu Abraham sampai pukul 8 malam namun belum juga pulang. Kemana ya dia? Apa mungkin terjadi sesuatu? Tapi kenapa enggak diangkat? Ucap Rita yang bingung dan mondar-mandir. Ia mencoba menelpon nomor Ayu, apa mungkin masih bersama dengan Ayu. Tuutut. Tuutut. Halo, assalamualaikum Tan, ucap Ayu di seberang sana. Halo, waalaikum sayang, kamu di mana kok berisik banget, ucap Rita heran. Ayu lagi makan malam sama Kak Abraham Tan. Ada apa tante menelpon? Tanya Ayu. Oh, Abraham denganmu sekarang. Syukurlah. Tadi tante takut terjadi sesuatu dengannya soalnya tante telepon gak diangkat, ucap Rita bernafas lega. Ya udah sayang kalau gitu. Kalian lanjutkan kencannya ya. Nanti hati-hati pulangnya, jangan malam-malam, ucap Rita mengingatkan. Iya, Tante Ayu pun melihat ponselnya yang sudah dimatikan terlebih dahulu panggilannya oleh Rita. Wah, akhirnya Abraham mau ngajak Ayu kencan juga, ucap Rita tersenyum-senyum sendiri. Ia memilih masuk ke dalam kamar dan beristirahat setelah tahu anaknya baik-baik saja malah berusaha mendekati Ayu. Semoga sebentar lagi ia mendapatkan kabar baik tentang hubungan mereka. Ia pingin mempunyai cucu dan bermain dengan cucunya. Rian yang juga sampai di rumah, ia sedang duduk di ruang tamu bersama ibunya. Apa kamu punya masalah dengan orang yang membawa Ayu tadi? Tanya Iren lembut sambil memperhatikan anaknya yang terlihat begitu kesal. Dia orang yang selalu ingin menyiksa Ayu, Ma, ucap Rian dengan menggebu-gebu. Entah kenapa dia selalu emosi mengingat Yoga. Ya, Abraham tahu kalau yang selalu menyiksa Ayu itu Yoga. Dia juga tahu kalau Yoga yang selalu mengancam Ayu agar Ayu mau memuaskannya. Menyiksa? Maksudnya gimana sayang? Tanya Iren yang terkejut dengan perkataan anaknya. Yang jelas Ayu diancam orang itu, ucap Rian yang memilih pergi ke kamarnya karena tidak mau diinterogasi mamanya. Rian, mama belum selesai bicara, teriak Iren saat anaknya meninggalkan ruang tamu. Aku capek, Ma. Mau istirahat. Ucap Rian dari lantai atas. Iren menghembuskan nafasnya. Entah apa yang disembunyikan anaknya. Pasti anaknya menyimpan rahasia besar yang tidak pernah ia ketahui. Abraham mengantarkan Ayu sampai teras rumahnya. Tepat pukul 9 mereka sampai di rumah Ayu. Udah Kak Abraham pulang? Ayu sudah sampai rumah loh. Ucap Ayu yang tidak enak dengan warga sekitar karena sudah malam. Iya. Ya udah bobok yang nyenyak ya. Ucap Abraham mengacak-acak rambut Ayu gemas. Aku pulang dulu ya. Hati-hati kalau ada apa-apa hubungi aku. Ucap Abraham dan meninggalkan teras rumah Ayu. Iya, kakak hati-hati di jalan, jangan ngebut. Ucap Ayu agak berteriak karena Abraham sudah sampai dekat mobil. Abraham hanya mengangkat tangannya tanda oke. Ayu melambaikan tangannya saat mobil Abraham keluar dari halaman rumahnya. Ayu langsung masuk ke dalam rumah sambil menenteng 2 paper bag di tangannya yang berisi makanan. Karena makanan yang tadi tidak habis dibungkus dan dibawa pulang. Ayu menaruh di atas meja dan menutupnya dengan tudung saji setelah Ayu mengeluarkan dari paper bag. Langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Di kamar mandi, ia tersenyum-senyum sendiri mengingat betapa jahilnya Abraham tadi. Wajahnya bersemu merah dan tiba-tiba panas mengingat perkataan Abraham yang mengajaknya bertunangan. Kenapa ini ya? Ucap Ayu yang langsung buru-buru mengguyur kepalanya agar tidak lagi membayangkan Abraham.
Baru keluar dari kamar mandi Ayu mendengar ketukan pintu. Ayu langsung menuju ke depan untuk melihat siapa yang datang. Ayu begitu terkejut karena Pak Dadanglah yang datang. Ada apa, Pak? Tanya Ayu. Ini barang-barang Nona yang tertinggal di apartemen Tuan Abraham tadi, ucap Pak Dadang menyodorkan satu paper bak ke Ayu. Ya Allah, Pak. Kan bisa Ayu ambil besok. Makasih ya udah nganterin. Maaf repotin Bapak malam-malam gini. Ucap Ayu tidak enak. Iya nggak apa-apa Non. Kalau begitu saya permisi balik ya. Ucap Pak Dadang. Iya Pak, hati-hati. Setelah kepergian Pak Dadang, Ayu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Ia menuju ke kamar untuk beristirahat. Mau belajar pun sudah larut malam. Ia begitu lelah dan ngantuk. Hari ini begitu menguras tenaga dan pikiran. Ayu merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan mulai memejamkan matanya. Tidak sampai 10 menit Ayu sudah mengarungi alam mimpi indah. Abraham yang baru sampai di apartemen pukul 10 malam karena jalanan macet ada kecelakaan. Abraham menghembuskan nafasnya, merasa begitu lelah, namun beban dalam hatinya sudah tidak lagi seperti kemarin yang begitu menggebu-gebu ingin mengungkapkan perasaannya. Entah apa jawaban dia nanti, yang penting aku harus berusaha dapetin Ayu karena banyak cowok yang sepertinya suka dengannya, terutama Rian. Sepertinya dia suka dengan Ayu sampai-sampai melindungi Ayu. Abraham berbicara sendiri sambil melepas dasinya. Menuju ke kamar mandi dan melakukan ritual mandinya yang cukup singkat karena sudah larut malam, kalau berlama-lama ia akan masuk angin. Meraih ponselnya lalu melihat apakah ada pesan masuk dari Ayu atau Hendy. Ternyata nihil. Tumben sekali, baru hari ini ponselnya tentram, tidak ada panggilan atau pesan. Abraham memilih tidur saja, masa bodoh dengan pekerjaan yang menumpuk. Ia akan mengerjakannya besok saja, toh Hendy besok juga sudah kembali. Tidur lebih awal besok, bangun lebih bugar. Abraham memejamkan matanya berusaha untuk tidur. Namun nyatanya mata dan pikiran tidak bisa diajak bekerja sama. Meraih ponselnya lalu mencari nomor Ayu. Saat ingin menghubungi Ayu, Abraham ragu kalau Ayu belum tidur. Nanti kalau dia sudah tidur ganggu tidurnya. Mencari nomor Hendy lalu menghubunginya, tidak ragu-ragu seperti Ayu tadi. Tuutut. Halo, iya siapa? Tanya Hendy di seberang sana dengan begitu malasnya. Kamu sudah tidur, Hen? Tanya Abraham yang langsung membuat Hendy langsung melebarkan matanya. Ah ya, maaf Tuan. Ada apa Tuan menelpon malam-malam seperti ini? Tanya Hendy. Hehe, aku nggak bisa tidur, Hen, ucap Abraham dengan bingung. Lalu Tuan menelpon saya malam-malam hanya untuk menemani Tuan yang tidak bisa tidur? Tanya Hendy yang tidak habis pikir dengan bosnya. Hehe, ya mau gimana lagi? Menemaniku kan sama aja dengan bekerja, ucap Abraham yang tidak mau disalahkan. Terdengar hela nafas di seberang sana. Kamu kenapa, Hen? Tanya Abraham yang mendengar helaan nafas Hendy. Tidak Tuan, saya hanya merasa mengantuk, ucap Hendy. Hen, kalau aku ajak Ayu langsung nikah aja gimana? Tanya Abraham yang membuat Hendy terkejut. Tuh Tuan tidak lagi mimpi kan? Tanya Hendy memastikan. Enak saja, mimpi apa maksudmu? Dari tadi udah ngobrol juga, ucap Abraham yang merasa kesal. Jadi gimana menurutmu? Tanya Abraham sekali lagi. Kalau masalah itu terserah Tuan saja. Tapi menurut saya lebih baik Tuan bertanya ke Nona Ayu apa dia bersedia diajak menikah. Ucap Hendy memberi salam. Kalau dia sih tadi bilang masih pingin ngejar cita-citanya, ucap Abraham. Oke kalau gitu, makasih ya, ucap Abraham yang langsung memutuskan panggilan teleponnya. Dia menelponku malam-malam hanya bertanya tentang itu. Ucap Hendy begitu tidak habis pikir dengan bosnya. Untung saja bos, kalau bukan udah gue remek-remek, ucap Hendy terus menggerutu. Mau meneruskan tidurnya yang sudah diganggu Hendy tidak bisa. Dia mengacak-acak rambutnya begitu kesal. Keesokan harinya Ayu menjalani aktivitas seperti biasanya. Bersekolah dan menjemput Syasa. Lo tahu nggak Kyu kalau kalian mau pindah ke luar negeri, ucap Syasa yang langsung membuat Ayu menoleh ke Syasa. Pindah? Tanya Ayu memastikan. Iya pindah. Bokap sama nyokapnya ada pekerjaan di sana dan memboyong kalian buat kuliah di sana juga. Ucap Syasa. Kamu tahu dari mana Syah? Tanya Ayu. Ya Allah Yu, kalau itu bukan perkara sulit buat tahu berita tentang kalian kan, gue punya grup khusus penggemar kalian, ucap Syasa. Oh gitu, tapi kok dia nggak ngasih tahu gue ya? Ucap Ayu lirih.
Apa mungkin karena kejadian kemarin dia jadi membenciku ya, ucap Ayu lirih dengan melamun. Syasa yang melihat temannya malah melamun ia jadi heran. Lo ngomong apa sih dari tadi, gue liatin lo ngomong sendiri, tanya Syasa. Enggak kok. Ya udah ke kantin yuk, ucap Ayu setelah membereskan buku-bukunya. Let's go, teriak Syasa girang yang langsung menggandeng tangan Ayu. Di apartemen Rita sedang menginterogasi anaknya yang saat ini masih malas-malasan di kasur padahal sudah pukul 11 siang. Abraham, apa sih yang kamu perbuat ke Ayu sampai kamu gak berangkat ke kantor dan jam segini masih molor? Teriak Rita. Ceka, berisik banget sih Ma. Abraham capek banget, lo sari aja, jangan ganggu Abraham. Biar Abraham istirahat dengan nyenyak, ucap Abraham di bawah bantal. Hiih, tapi gak biasanya lo kamu kayak gini. Jangan-jangan kamu sama Ayu kemarin berbuat itu? Tanya Rita dengan membayangkan yang tidak-tidak. Abraham langsung bangun terduduk memandang Rita dengan tatapan tajam. Maksud Mama berbuat apa? Ma, Abraham masih tahu batasan Ma. Lagian Ayu juga belum mau aku ajak tunangan, ucap Abraham lirih namun masih bisa didengar Rita. Owalah jadi itu yang buat anak Mama sedih dan bermalas-malasan, gumam Rita sambil mengusap pundak Abraham. Udah cepetan bangun terus mandi lalu makan. Kamu lewatin sarapan pagi loh, ucap Rita tersenyum ke Abraham lalu pergi keluar dari kamar anaknya. Dengan lunglai Abraham pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Abraham memilih berendam untuk merilekskan tubuh dan pikirannya yang kacau. Setelah selesai Abraham membilas badannya di bawah guyuran shower. Memakai pakaian santai Abraham keluar dari kamarnya menuju dapur untuk sarapan yang kesiangan. Gue duluan ya, ucap Ayu ke Syasa yang sedang menunggu ojek online di depan gerbang. Oke, hati-hati di jalan, ucap Syasa lalu melambaikan tangannya ketika Ayu meninggalkan sekolah. Gimana sih kaku ya? Apa dia belum balik dari luar kota? Gumam Syasa sendirian dan mengambil ponselnya mengirim pesan ke Hendy. Syasa, Hakanebo kering, lo udah balik belum? Setelah mengirimkan pesan dan menunggu sampai 15 menit tidak ada balasan, Syasa menaruh ponselnya kembali di dalam tas. Ojek online-nya pun sampai. Maaf ya Neng, tadi motornya kehabisan bensin di jalan, jadi Bapak harus dorong cari SPBU, ucap tukang ojek itu. Oh iya, nggak apa-apa Pak, atau Bapak mau istirahat aja dulu? Tanya Syasa yang melihat bapak tukang ojek itu berkeringat. Nggak usah Neng, mari Neng, ucap tukang ojek itu mengangsulkan helm ke Syasa. Syasa pun menerimanya dan naik ke jok belakang. Ayu yang sudah sampai di apartemen Abraham pun memencet bel karena dia tidak mau saat ingin diberitahu sandi apartemen Abraham. Dia takut jika nanti ada barang yang hilang dia jadi tersangkanya karena dia orang baru. Ting tong, ceklek. Ayu begitu terkejut saat Abraham yang membukakan pintunya. Ayu sampai terpaku di tempatnya karena melihat penampilan Abraham yang hanya menggunakan kolor bergambar bunga-bunga dan tanpa menggunakan baju. Abraham mengikuti arah pandang Ayu. Dia langsung tersadar dan berlari masuk ke dalam kamar. Bodoh banget sih pakai ginian, ucap Abraham di balik pintu yang malu dengan kebodohannya sendiri. Bab